Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau Q&A lagi. Q&A-nya tentang online class yang terbaru aku, yaitu Basic Sponge Cake. Itu ada dua. Aku ada yang lapis malang sama sponge cake au ben Mary. Itu untuk yang basic. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut masih bisa sebelum kelasnya berlangsung. Jadi berakhir tanggal 27 November. Jadi hari ini sibuk ya. Karena habis private private Korean buttercream sama persiapan untuk Natal dan Tahun Baru. Nih, jadi kita langsung aja bacain pertanyaannya. Ini yang pertama. Wow, banyak sekali ya. Semoga teman-teman gak... Oh, ini foto dari... Udah ada nih. Dari Ibu Lia, Sator Chef enak lembut cake-nya. Ini yang lapis malang ya. Nih. Tuh, mantap. Saya sudah coba enak banget lembut. Cuma setengah resep loyang 12. Wow, bagus. Udah banyak juga ya. Tuh. Wow, ternyata sudah ada yang praktek keren. Chef, kalau tidak mau manis, apakah gula pasir boleh dikurangi dan apakah pengocokannya normal? Boleh dikurangi 10%. Untuk basic sponge cake, bila ingin diberi variasi chocolate chips di atasnya, caranya bagaimana, Chef? Tinggal taruh aja di atasnya pada saat nanti di oven. Nanti sekitar 10-15 menit nanti bisa ditaburin. Nanti loyangnya dibuka sekalian untuk menambahkan airnya. Untuk basic sponge cake kalau kita mau langsung panggang bisa nggak ya? Paling teksturnya bisa-bisa aja tapi nggak akan selembut yang di Auben Mary ya. Nanti agak sedikit kering. Chef, untuk sponge cake misal minyak diganti butter, santan, apakah bisa? Kalau bisa takarannya tetap sama. Takaran tetap sama dan pengaruh ke cake apa? Kalau diganti butter pasti tidak akan terlalu lembut. Kalau diganti santan cepat basi. Chef, ini kalau dibuat bolu jadul bisa nggak? Bisa banget. Chef, untuk lapis malangnya, kalau ovennya kecil, apakah bisa kocok dua loyang adonannya sisa menunggu? Nggak bisa. Saya lihat videonya setelah matang keluar, oven rata tapi setelah mau dipoles slice sedikit turun. Apakah itu masih wajar, Chef? Terima kasih. Wajar-wajar aja kalau turun dikit, nggak apa-apa. Chef, pakai oven tangkring bisa nggak, Chef? Bisa-bisa aja, nggak apa-apa. Chef, ini selai strawberry lapis malangnya pakai merek apa? Pakai merek Aroma, itu yang aku pakai. Kalau mau yang lebih bagus lagi bisa pakai merek yang Golden Field tuh bagus. Chef, untuk mengetahui telurnya yang segar bagaimana? Biasanya kalau beli di pasar-pasar telur saya kocok dan kadang penjualnya marah. Eh, ini sih iseng lah. Ya kalau dikocok-kocok pasti marah lah, Bu. Ini ada-ada aja sih, Bu. Jangan dikocok-kocok gitu. Pasti kan telurnya nanti akan merusak itunya juga. Ya paling kalau misalnya mau, ya, ya ibu beli satu, nanti terus ambil kayak ibu beli gelas segala macam atau plastik, tinggal ketok. Kalau misalnya putih dan kuningnya itu kental, ya udah ibu bisa beli banyakan. Jangan dikocok-kocok. Ya kalau dikocok-kocok ya marah lah. Nanti kan kalau misalnya dikocok-kocok itu kalau misalnya jelek kuningnya hancur dikira busuk gitu. Maaf Chef, kok saya belum bisa buka ya videonya. Coba di-download dulu. Seharusnya sih bisa ya, karena ini kalau misalnya itu harus di-download dulu. Jadi kalau misalnya cuma diklik aja, nanti dia kayak muter-muter gitu aja, Bu. Gitu. Coba ya. Bentar ya. Video akan di-upload di YouTube. Ini yang kedua. Wow, banyak sekali.
Mas Chef, bikin sponge cake-nya apa harus pakai oven api atas? Apa bisa bisa nggak pakai oven biasa? Bisa-bisa aja, tergantung teman-teman aja. Ini maksudnya harus pakai oven api atas, Chef. Bisa nggak pakai oven biasa? Ini maksudnya apa ya? Oven pakai api atas, bisa nggak pakai oven biasa? Oven biasanya tuh apa? Gitu harus dijelasin. Oven biasanya tuh oven listrik, oven tangkring, oven gas kayak aku banyak. Coba harus dijelasin. Chef, cream of tartar bisa diganti dengan lemon? Bisa banget. Bisa seukuran dengan cream of tartar, atau teman-teman bisa tambah setengah ukurannya. Chef, kalau basic sponge cake mau dibikin aneka rasa, misal coklat, apakah tepung sebagian diganti coklat bubuk atau tofiko seperti coklat dilapis malang? Dikasih coklat pasta aja, takutnya nanti keras karena ini cake-nya lembut banget. Coba deh teman-teman buat. Kalau kita buat 1,5 resep, bisa tidak kita buat jadi 3 susun seperti lapis Surabaya? Bisa banget. Ini resepnya murah, tidak seperti lapis Surabaya, tapi enak banget, top. Oven saya kecil, ngantri bakar bisa nggak Chef? Nanti turun nggak kuenya? Nggak bisa. Harus, kalau misalnya kecil, buatnya per loyang ya, seperti biasa. Chef, kekentalan putih telur yang dimasuk, apakah ketika warna adonannya mengkilap? Ya, boleh agak mengkilap. Nanti kalau misalnya teman-teman udah kayak di video kan seperti kayak udah berjejak tapi dia mengumpul tuh kayak awan, nah itu udah stop, coba tes. Karena kalau misalnya dia kayak di video juga kan, kayak di video aku dia masih ada seperti gini ya, nggak kayak gini, ini hard pick. Kalau kayak gini dia antara hard dan stiff pick, jadi itu pas tuh. Tadi maksud Chef kuning telur 6 menit maksudnya apa ya di video lapis malang? Coba didengar baik-baik. Kalau misalnya mau pakai emulsifier itu 6 menit. Udah ada di resep juga kok. Harus dibaca dan didengar dengan baik-baik. Chef, oh ini udah tadi kelewat. Chef, apa bedanya sponge cake yang menggunakan teknik basic dan lapis malang, baik dari segi kelembutan dan lebih cocok mana untuk dijadikan cake ulang tahun? Kalau mau dijadiin cake ulang tahun semuanya bisa. Kalau kayak gini, aku mengajarkan dua teknik itu tuh sebenarnya agar teman-teman tahu, agar teman-teman belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan pengen yang, kan ada satu tuh yang basic tuh yang murah ya. Murah tuh artinya bahannya ekonomis ya, bahannya ekonomis. Terus bahannya ekonomis karena kan banyak banget teman-teman yang di daerah itu yang nggak bisa mendapatkan kue yang lembut tapi murah gitu. Jadi aku pakai teknik yang ini, yang Auben Mary. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen bikin lapis Surabaya nih, pengen bikin lapis Surabaya tapi yang setengahnya ekonomis lagi, bisa pakai yang lapis Malang, tinggal dikali 1,5, itu pinternya gitu. Kalau di Auben Mary itu lu biasa dia lebih fluffy ya, lebih fluffy pasti. Yang kedua pasti akan lebih cepat basinya dibandingkan dengan yang di oven karena tingkat kelembapannya itu lebih banyak sih yang di Auben Mary seperti itu. Tapi kalau misalnya taruh di kulkas itu sama-sama aja. Itu biasa pengaruh di suhu ruangnya teman-teman. Chef Pick itu contohnya bagaimana lengkungannya? Itu kan ada di video. Karena di video tidak dikasih lihat kira-kira bagaimana. Itu ada 2 video Bu. Itu udah jelas banget, udah sampai dekat itu sampai melengkung seperti ini. Coba dilihat baik-baik. Yang di gambar lapis malang kue coklat ada 1 garis memang begitu ya. Kalau sudah matang ada 1 garis di bagian coklat. Oh itu cuman masalah potongan aja. Chef bikin adonan putih telur duluan baru kuning. Apakah adonan putih nggak bakal cair lagi selagi menunggu bikin adonan kuning? Kalau dia mengembangnya udah sempurna, yang adonan putih itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kalau yang putih telur ini itu masih bisa bertahan agak sedikit lama dibandingkan dengan yang kuning. Karena kan yang putih telur ini mengandung cream of tartar. Bolehkah bikin adonan dibalik? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Karena kalau aku sih lebih nyamannya di putih telur, tapi kalau teman-teman mau nyamannya di kuning telur ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau kocok putih telur itu kelebihannya si putihnya ini, whisknya ini itu masih bisa dipakai di kuning telur. Tapi kalau di kuning telur nggak bisa pakai di putih telur seperti itu. Chef, kenapa adonan yang ada tambahan butternya di belakang saya punya setelah matang ada lapisan keras di bagian bawah cake-nya? Padahal saya sudah pastikan tercampur rata. Nah, ini itu namanya bantet. Bantet itu disebabkan dari percampuran antara udara, oksigen dan telur. Telur itu jadi kayak gini, kita kayak niup balon nih. Kayak contoh kayak kita tiup balon. Dia udah tiup balon segini nih, seharusnya segini. Karena mungkin kelamaan atau kecepatan atau ada air atau sebagai macamnya, jadi dia tuh kempes, seharusnya 100% itu jadi 70 atau 50%. Jadi kayak adonan udah ngembang, dia kempes lagi. Itu jadi dia untuk mengikat si butternya atau cairannya itu tidak maksimal. Jadi pada saat dipanggang, pada saat dipanggang ini kan dia seperti ini ya. Kuenya kita udah benar-benar tercampur rata nih. Karena kita kelamaan aduk lagi, sudah rata, tapi pada saat dipanggang uapnya itu nanti dia yang keluar ini uapnya airnya. Nanti pada saat proses pengovenan itu dia akan turun airnya. Karena apa? Karena daya tampung si udaranya ini sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman kocok si kuning telurnya ini, kalau misalnya masih awam, coba dia pakai emulsifier Quick 75. Itu teman-teman bisa dapat di Tokopedia aku, udah ada. Suhu yang jadi patokan oven listrik itu suhu termo yang di dalam oven kan, Chef? Terima kasih. Nah, ini pembahasan termometer udah banyak banget ya di YouTube aku. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa dengan oven listrik atau oven deck atau oven gas, oven tangkring, nggak usah pakai termometer tambahan. Kenapa? Karena itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman. Jadi kalau misalnya termometer tambahan itu kayak aku gunakan untuk yang oven baru. Jadi aku pengen tahu suhu dalamnya berapa. Terus ketika aku masukin adonan berapa, terus misalnya dia kecepatan, berarti nanti aku turunin ada di sini. Karena kalau misalnya aku pakai suhu di oven yang aku belum kenal, itu nanti aku susah menentukannya. Takutnya dia terlalu panas di api atas atau api bawah. Jadi nanti aku bisa cari suhu yang pas untuk si kue itu berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh aku udah biasa, ya udah jangan pakai termometer, tapi aku pengen nyari nih suhu yang pas. Ternyata ini gosong-gosong terus. Ternyata apinya ada di 160, dia gosong, aku turunin lagi. Karena kalau di sini itu kita nggak tahu suhu di sini berapa. Harus kita cari suhu yang di dalam. Karena suhu yang di dalam itu nanti kita bisa menentukan api atas apa api bawahnya yang kepanasan, seperti itu. Lanjut. Chef, kalau kita beli mentega atau butter yang kalengan masih ada sisa, sebaiknya bagaimana penyimpanan sisa biar awet untuk dipakai lagi? Kalau teman-teman mau ribet, itu pindahin ke kayak Tupperware atau apa kayak ya, yang plastik atau yang gelas atau yang segala macam, pindahin. Karena kalau misalnya dari yang besi, itu takutnya nanti ada karat. Karat itu nanti akan membuat si butternya ini kualitasnya kurang baik atau lebih cepat basi, seperti itu. Nanti masuk ke kulkas. Nanti kalau misalnya untuk butter cake, butternya yang dikocok itu harus tunggu ruang. Tapi kalau untuk dicairkan bisa langsung ditimbang pada saat dingin-dingin, karena nanti kan dimasukkannya cair juga. Chef, oven saya persis seperti punya chef yang oven jadul. Pengaturan apinya gimana ya, Chef? Pakai termo dalam atau bagaimana? Apinya nyalain bawah saja, baru pindahin ke bawah untuk lapisan atasnya. Jadi aku pakainya api bawah aja. Jadi itu nanti aku nyalain gede banget. Nanti aku bikinin YouTube-nya deh. Aku bikinin YouTube-nya supaya teman-teman tahu. Itu apa enggak teman-teman nyari di YouTube aku tuh banyak banget yang aku gunain oven jadul aku. Jadi sebelum masuk itu aku gedein banget, aku aku fullin si api bawahnya. Jadi nanti pas masuk ovennya atau pas masuk loyangnya, itu apinya nanti aku kecilin.
kecil sampai dia ada oren-oren dikit, kan ada api itu ada biru, ada oren. Nah, itu orennya kelihatan dikit. Nanti 5 menitan baru aku nanti turunin ke bawah untuk mendapatkan api atasnya seperti itu. Sebenarnya kalau oven kayak gitu udah nggak perlu termo ya, kita tinggal lihat apinya aja teman-teman. Karena kita patokannya tuh api. Nanti deh aku coba deh teman-teman cari dulu apa enggak, kalau pas aku lagi bikin video aku coba buat videonya. Chef, untuk lapis malang apakah boleh menggunakan hand mixer karena saya tidak punya standing mixer? Boleh-boleh aja. Kalau lapis malang kuning telurnya masih bisa pakai hand mixer. Tapi hand mixernya yang kecepatan kayak turbo atau Miyako ya, karena kalau Philips yang lama itu agak sedikit susah teman-teman untuk naiknya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai hand mixer, pakai Quick 75. Chef, bisakah yang sponge cake-nya pakai cream cheese? Kalau bisa takarannya bagaimana? Aku belum coba ya teman-teman, karena ini resep baru jadi nggak bisa diutak-atik. Kalau teman-teman mau rubah-rubah, bisa uji coba sendiri. Chef, untuk sponge cake proses Au Ben Mary sebaiknya menggunakan air panas atau biasa aja? Biasa aja. Jadi itu kan juga aku langsung isi pada saat masuk oven, ya itu hari biasa-biasa aja. Chef mau nanya, tuh pakai oven gas apinya bisa langsung atas bawah atau terpisah? Karena belum pernah pakai oven gas dan pengen kebeli oven gas yang kayak chef. Oh, itu api bawah aja. Pakai api bawah dulu, nanti 5 menit terakhir baru nyalain api atas. Api bawahnya matiin. Atau enggak, seperti aku punya, itu tinggal dipindahin aja ke bawah. Karena itu kan apinya ada di atasnya jadinya gitu. Chef, untuk basic sponge cake itu resepnya nggak ditulis berapa menit pemanggangannya. Mohon info. Coba lihat di cara membuatnya deh, dengan jelas pasti ada. Untuk pemanggangannya pada, nah ini aku coba lihat ya. Nih, ntar ya. Karena teman-teman ini banyak yang nggak teliti. Untuk pemanggangan pada adonan lapis malang, apakah loyangnya boleh disusun di rak atas atau bawah karena oven saya kecil? Boleh. Jadi di rak paling sini sama sini, jangan paling atas ya. Nanti setengah jalan ditukar. Oke. Nah, tuh. Ada kan? Tuh, coba teman-teman lihat. Ada kan? Jadi harus benar-benar diteliti teman-teman dari atas sampai bawah. Jadi banyak yang online kelas tuh cuma lihat, oh ya udah kayak gini, tapi nggak lihat sampai ujungnya, nggak lihat di baris kedua. Jadi cuma suka lengkap-lengkap. Juga kalau misalnya kayak dengerin audionya juga atau dengerin videonya juga cuma setengah-setengah, di skip. Padahal di situ udah dijelasin banget. Jadi coba teman-teman itu lihat dari A sampai Z, karena kalau misalnya teman-teman mau online kelas seperti ini itu harus dilihat dari A sampai Z. Jadi tidak ada pertanyaan yang diulang-ulang gitu. Karena kalau untuk ukuran loyang, waktu segala macam itu pasti aku nggak bakal lupa. Karena aku udah cek berkali-kali, kalau untuk seperti itu nggak mungkin lupa. Oke, kita lanjut yang ketiga. Chef, untuk lapis malang kan adonannya dibagi dua. Nah, adonannya yang setengah bisa, nggak bisa, udah aku dijelasin. Chef, untuk sponge cake bisa dikasih BP nggak chef untuk adonan kuning telurnya? Sebenarnya nggak usah ya, karena ini udah lembut banget teman-teman. Karena itu kan ya udah lembut. Kalau misalnya dikasih baking powder, takutnya nanti itu nggak kokoh. Karena ini resep aku uji cobanya seperti itu, nggak tanpa baking powder. Karena baking powder itu untuk mengembangkan, takutnya nanti jadi lebih lembut, takutnya nggak kokoh aja. Chef, air yang dipakai untuk pemanggangan sponge cake boleh air biasa atau panas? Air biasa saja. Chef, kalau dikasih rasa seperti keju atau coklat dan lain-lain dari resep itu, apakah ada yang dikurangi komposisinya? Paling nanti tinggal dikasih pasta aja ya. Kalau keju nanti dikasih keju parut, itu boleh, nggak apa-apa di terakhir-terakhirnya atau pada saat percampuran
putih dan kuningnya. Kalau keju pakai yang bagus slice atau parut? Parut aja. Chef, untuk pakai loyang sultan bisa nggak ya hasilnya apa sama dengan loyang biasa? Ini kue apa? Kalau misalnya yang basic sponge cake aku belum pernah coba ya, tapi kalau lapis Malang itu nggak bisa karena itu itu sponge cake ya. Takutnya kalau misalnya sponge cake ini kalau tinggi-tinggi itu ambruk karena dia tepungnya dikit banget. Kalau ya loyang sultan itu bisanya cuman kayak marmer cake yang tepungnya banyak, yang telurnya sedikit. Siap untuk basic sponge cake 160 derajat api atas bawah ya. Dan kalau mau dikasih rasa coklat bagaimana hitungan bahannya, apa perlu dikurangi dan diganti? Kasih coklat pasta aja sampai warnanya coklat, kayaknya 2-3 sendok makan cukup. Untuk lapis Malang 180 derajat api atas bawah ya. Semua itu sebenarnya bagusnya api atas bawah, tapi tergantung dari oven teman-teman lagi. Kalau misalnya dinyalain terlalu panas atau enggak, terus udah pakai api atas panas atau enggak. Ada juga kayak oven listrik, dia maunya api bawah dulu, api atas 5 menit terakhir seperti itu. Jadi balik lagi ke kebiasaan oven teman-teman dan kebiasaan teman-teman memakai ovennya seperti apa. Chef, video yang sponge cake emang nggak ada atau saya yang nggak masuk ya? Ada kok dua-duanya, ada dua-duanya, ada dua nih, tuh ada dua nih di sini ada yang 9 menit sama 11 menit, tuh ada ya. Untuk pembagian adonan lapis Malang dan yang vanila dan coklat masing-masing berapa gram biar sama. Nah, ini ada lagi, ayo nggak dibaca ya. Sudah ada, coba tolong dibaca dengan jelas. Sudah ada, aku hurufnya tebelin lagi. Tuh. Oh, ada kan? Coba dibaca, jangan keburu-buru. Chef, untuk lapis Malang itu pakai loyang ukuran berapa cm? Nah, ini lagi. Nih, aku kasih tahu sekalian. Ayo, jangan males membaca. Ini udah ditebelin juga. Tara. Nih, tuh. Tidak perlu dibacakan karena sudah lengkap. Untuk sponge cake dan lapis Malang masing-masing di oven berapa menit, Chef? Nah, ini juga. Ayo, kok pada nggak baca ya? Nih. Segini tebalnya nggak kebaca ya? Tuh. Ini, satu lagi. Basic sponge cake. Ini, tuh ya. Udah ya, aku nggak perlu jawab. Karena sudah ada. Jadi aku cuman kasih tahu aja. Oke. Lanjut ke basic yang keempat. Tadi dalam resep yang pertama pakai tepung kunci biru. Kebetulan tepung saya ada yang hanya kompas. Apakah bisa pakai tepung kompas? Tepung kompasnya ini tepung protein rendah atau sedang atau tinggi? Kalau protein rendah masih bisa, tapi kalau tepung serbaguna masih bisa juga, tapi dia akan sedikit lebih padat ya. Wisman butter bisa diganti dengan merek lainnya, boleh nggak apa-apa, asal-asal butter, tapi bukan Hellmann's butter ya, karena Hellmann's butter ini khusus untuk meningkatkan atau membooster wangi. Jadi dia hanya dipakai 25% dari berat total. Atau bisa diganti full margarin, apa bisa? Bisa aja. Kalau diganti full margarin agak sedikit padat. Chef minta diinfo untuk bahan yang sama digunakan oleh chef, apa bisa dibeli di lapak online mana? Bisa di Tokopedia aku. Chef Agung pengen praktek dengan bahan
sesuai resep chef karena pengen rasa dan hasil sama, baru belajar baking chef. Terima kasih. Yo coba aja. Kan di situ aku juga tulis-tulis tuh. Teman-teman bisa belanja di Tokopedia aku, bisa. Kurang lebih sama kok. Chef, apa beda dengan pakai emulsifier atau tidak pakai? Kalau untuk cake dasar ulang tahun SPK coba nanti kalau untuk teman-teman kalau misalnya nulis itu tulisannya jangan keterlaluan untuk disingkat ya, karena ini nggak jelas. SPK SPK itu apa? Sebaik X. Nah nih, tolong nanti tulisnya yang lengkap ya, karena aku juga nulis resep juga nggak di singkat-singkat. Aku jawab semua di pakai tulisan yang tidak disingkat-singkat. Jadi teman-teman kalau kayak gini untuk mempersulit, karena nanti akan makin lama lagi teman-teman. Tuh, SPK tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau nulis pertanyaan tolong jangan terlalu banyak disingkat. Karena kalau singkatan teman-teman sama saya beda artinya, takutnya nanti takut salah jawab, takut salah informasi. Nah, itu susah. Jadi sebaiknya coba tanya lagi. Aku cuman jawab yang aku tahu aja. Chef, apa beda X dengan pakai emulsifier atau tidak? Kalau emulsifier itu sebenarnya pakai atau nggak pakai tetap bisa lembut. Yang susahnya itu kalau misalnya teman-teman pengocokannya itu lebih kental atau lebih kaku. Kalau misalnya sama-sama soft bake, sama-sama lembut. Kalau pakai emulsifier itu lebih mengurangi resiko kuenya bantet atau cair pada saat dikocok. Untuk teknik Aubain-Marie beda apa kalau langsung tanpa dilapisi air? Kalau pakai Aubain-Marie tadi udah dijelasin lebih lembut, kalau di oven langsung itu agak sedikit kering. Misalkan kita buat jumlah banyak sekali, oven gak cukup alas buat kasih air dan lain-lain, ngaruh nggak dengan hasil cake-nya? Nah itu kalau misalnya Aubain-Marie itu harus satu loyang dikasih satu seperti ini ya, karena kalau misalnya namanya Aubain-Marie di bawahnya itu ada air mau nggak mau. Jadi kalau misalnya loyangnya atau ovennya kecil ya buatnya satu-satu. Untuk tepung kebetulan saya tinggal di luar, hanya ada all purpose flour, cake flour and bread flour. Lebih baik saya menggunakan tepung tipe yang mana? Ini harus cari komposisi proteinnya. Itu yang all purpose flour dan cake flour itu berapa persen? Nanti teman-teman tinggal cocokin aja sama yang di Indonesia, tinggal cari aja berapa persen protein kunci biru. Nah nanti teman-teman tinggal cocokin aja sama yang mau dipakai. Yang paling rendah itu yang teman-teman pakai aja, karena aku nggak tahu yang tepung serbaguna di sana sama tepung cake-nya itu proteinnya berapa. Jadi teman-teman yang mencari sendiri. Untuk pasta apakah bisa menggunakan merek lain? Boleh, nggak apa-apa, pakai merek lain aja yang teman-teman pakai, nggak apa-apa. Dan untuk room apakah bisa menggunakan MC Chromik? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Dan apakah ukurannya sama? Kurang lebih sama. Kalau kurang wangi, teman-teman tinggal tambahin aja. Karena di sini tidak ada merek Tofico, nggak apa-apa. Pakai yang teman-teman ada aja. Untuk pasta vanilla butter apakah bisa diganti atau tidak digunakan? Boleh-boleh aja, mau nggak pakai pun nggak apa-apa. Tapi nanti untuk penggantinya harus ada. Kayak misalnya contoh teman-teman pakai pasta vanilla atau pasta coklat, pasta mocha itu harus ada, karena kalau nggak pakai nanti bau amis. Untuk penggunaan whole almond butter, apakah bisa saya menggunakan butter merek lain? Jika bisa, salted atau unsalted? Boleh-boleh aja. Kalau salted atau nggak asin atau nggak asinnya tergantung teman-teman sukanya yang mana, seleranya yang mana. Tapi kalau aku sukanya yang salted biar gurih.
Tapi kalau teman-teman nggak suka yang gurih, bisa pakai yang tawar. Jadi tergantung teman-teman. Cream of tartar apa boleh di skip? Boleh-boleh aja atau bisa diganti dengan jeruk nipis. Bisa pakai jeruk nipis atau teman-teman biasa kalau yang nggak ada dua-duanya bisa pakai cuka. Bisa. Cukanya bisa nanti minta sama teman-teman sama tukang bakso yang lewat boleh. Mas baris sini. Aku mau beli bakso, minta cukanya 1 sendokan, lumayan kan? Untuk lapis Malang, chef kan buat meringue dulu, ya baru dicampur ke adonan kuning. Mau tanya apa perbedaan tekstur kue yang dibuat meringue dulu, terus dicampur ke adonan kuning telur dengan kue yang tanpa dibuat meringue tapi dikocok langsung bersama dengan putih dan kuningnya plus gulanya. Beda tekstur bagaimana chef? Lebih lembut mana? Fluffy mana? Kalau kayak gini, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan nomor 11. Jadi kayak gini. Kalau contoh aku ini ambil gambaran di butter cake aja ya, karena butter cake aku udah aku pisah semua pengocokannya. Jadi kalau misalnya butter cake ya, kalau butter cake kalau telurnya dikocok langsung semua, putih dan kuning dicampur semua, itu akan menghasilkan kue yang sedikit lebih padat. Kenapa? Karena kalau telurnya dikocok bersamaan, ibarat dia dapat adonan pengembangnya segini. Tapi kalau misalnya kita kocok terpisah, karena kalau kuning telur dan putih telur itu kocoknya terpisah, itu akan menghasilkan volume yang lebih besar. Jadi segini. Tepung-tepungnya semua sama, misalnya margarinnya semua sama. Kenapa kalau kocokan yang telurnya beda hasilnya lebih lembut? Karena dia menghasilkan volume yang berbeda, agak sedikit lebih banyak. Itu yang membuat si pengocokan telur yang terpisah ini lebih fluffy, lebih lembut. Dan cara menghasilkan kue yang tidak terlalu banyak kuning telurnya, menghasilkan kue yang lembut tapi tidak selegit yang full kuning telur. Seperti itu penjelasannya. Karena ini basic sponge cake, karena aku belum ada kelas ini, jadi aku pengen kasih sharing ilmu buat teman-teman, menambah wawasan, menambah kepintaran teman-teman. Jadi aku buat yang sponge cake yang murah, yang ekonomis, plus yang sedang-sedang, tapi hasil lembutnya seperti yang premium gitu. Chef, harga jual cake masing-masing berapa? Kalau ini juga ada di video ya sebenarnya ya. Itu kalau misalnya yang basic sponge cake itu 100 sampai 120. Kalau yang lapis Malang itu masih bisa sekitaran 200 sampai 250 ribu gitu. Jadi tidak ada pertanyaan lagi untuk yang harga jual ya, karena udah ada disebutin juga di video. Yang sepertinya aku sebutin itu 120 untuk yang sponge cake. Kalau yang lapis Malang kalau nggak salah 200 sampai 250 ribu itu masih masuk. Karena ini tidak full kuning telur ya, jadi dan bahan-bahannya juga nggak terlalu mahal, jadi jualnya segitu. Coba, oh iya belum. Sip, kayaknya udah dijawab semua pertanyaannya dari cake 1, 2, 3, 4. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga banyak mendapat ilmu juga, karena di video ini aku jelasin juga untuk teman-teman untuk sharing ilmu juga. Jadi yang kursus dapat ilmu, yang nggak kursus pun dapat ilmu dari penjelasan ini. Karena kalau misalnya cuman di kayak penjelasan aku simpen doang, itu juga teman-teman gampang hilangnya, takutnya lupa. Kalau di video biasa kan untuk yang pertanyaan 1, 2 itu yang penting, karena banyak banget pertanyaan yang baru-baru. Jadi aku simpennya sebisa mungkin di YouTube biar teman-teman juga bisa ulang lagi gitu. Baiklah semuanya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.